Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pejuang KSN yang luar biasa, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal KSN tahun 2020 untuk SMP tingkat kota, soal nomor 15 sampai dengan 17. Untuk soal yang nomor 15, diketahui tiga bilangan terurut X, Y, Z dengan X, Y, Z adalah bilangan bulat positif yang memenuhi persamaan ini. Jika himpunan selesaiannya atau penyelesaiannya adalah pasangan terurut X1, Y1, Y1, pasangan terurut X2, Y2, Y2, dan seterusnya, tentukan nilai dari X1 ditambah X2 dan seterusnya, ditambah Y1, Y2, dan seterusnya. Untuk menjawab soal ini, maka bentuk ini, ruas kanannya kita jadikan bilangan berpangkat sebagaimana bentuk yang sebelah kiri ini, bilangan berpangkat. Sehingga kita bisa menuliskan 3X ditambah Y dikurangi 1 pangkat Y ditambah Y sama dengan 729 dipangkatkan 1. Jadi bilangan pokoknya 729 kemudian dipangkatkan 1. Yang kedua, 3X ditambah Y dikurangi 1 pangkat Y ditambah Y. Ruas kanan ini bilangan pokoknya kita ubah. Jadi ini kita jadikan bilangan berpangkat. 729 itu adalah 3 pangkat 6. Jadi 3 pangkat 6 diperoleh 729. Selanjutnya kita ubah lagi dengan bilangan pokok selain 3. Berarti nanti menjadi 3X ditambah Y dikurangi 1 pangkat Y ditambah Y sama dengan, ini kita ubah menjadi 3 pangkat 2. 2 kali berapa diperoleh 6 kali 3. Selanjutnya 3 pangkat 2 itu diperoleh 9 pangkat 3. Kemudian kita ubah lagi yang ini menjadi bilangan pokok selain 3 selain 9. Berarti di sini bisa kita tulis 3X ditambah Y dikurangi 1 pangkat Y ditambah Y sama dengan, ini kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Ini 3 pangkat 3. Kemudian 3 kali berapa diperoleh 6. 6 ini berarti 3 kali 2 sama dengan 3 pangkat 3 itu 27 dipangkatkan 2. Selanjutnya kita cari nilai X, Y, Z yang memenuhi. Agar lebih mudah, kita buat tabel dulu dari unsur 3X ditambah Y dikurangi 1, kemudian Y ditambah Y sama dengan 729. Kita buat tabelnya seperti ini kira-kira. Kemudian di sini kita tulis yang ini 3X ditambah Y dikurangi 1, kemudian yang ini kita tulis Y ditambah Z. Selanjutnya kita butuh X-nya berapa, Y-nya berapa, dan Y-nya berapa. Kita coba satu-satu. Untuk yang pertama ini, bilangan pokoknya berarti 729. Sehingga 729 ini adalah sama dengan ini. Sedangkan Y ditambah Y-nya sama dengan 1. Berarti di sini 729 Y ditambah Y adalah 1. Kemudian dicari berapa X-nya, Y-nya, dan Z-nya, sehingga 3X ditambah Y dikurangi 1 sama dengan 729 dan Y ditambah Y sama dengan 1. Ini nilainya sangat besar, 729, berarti X besar, Y juga besar. Sementara di sini Y ditambah Y hanya ketemu 1 dan Y, Z serta X adalah bilangan bulat positif.
Jadi tidak ada nilai X yang memenuhi. Selanjutnya kita cek yang kedua. Ini berarti bilangan pokoknya adalah 3. Artinya 3X ditambah Y dikurangi 1 ini sama dengan 3. Jadi di sini sama dengan 3 yang ini. Kemudian Y ditambah Y-nya ini yaitu 6. Sekarang kita coba berapa X-nya, Y-nya, sehingga Y ditambah Y nanti akan diperoleh 6. Sekarang X-nya kita coba 1. Nah, 1 kita masukkan ke sini. 3 dikalikan 1, 3. 3 dikurangi 1 diperoleh 2. 2 ditambah berapa? Nanti akan diperoleh 3. Sekali lagi, X-nya kita coba 1, nanti harus ketemu 3. 3 kali 1, 3, dikurangi 1 diperoleh 2. 2 ditambah berapa? Nanti bisa menghasilkan 3. Berarti ditambah dengan 1. Sehingga X-nya 1, Y-nya 1. Sekarang kita cari ini. Y ditambah Y harus ketemu 6. Ingat, Y-nya 1. Berarti 1 ditambah berapa? Diperoleh 6. Maka Y-nya diperoleh 5. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita coba lagi. Kita naikkan nilai X-nya. Tadi X-nya 1. Sekarang X-nya kita naikkan menjadi 2. Ini tetap 3. Yang ini 6. Nah, sekarang X kita masukkan sama dengan 2. Kita kalikan ke sini. Kalau X-nya 2 harus diperoleh 3. Berapa Y-nya? Tinggal begitu. 3 kali 2, 6. 6 dikurangi 1 diperoleh 5. 5 ditambah berapa? Agar diperoleh 3. 5 ditambah berapa? Diperoleh 3. Jelas tidak ada. Karena yang diminta bilangan bulat positif. Kemudian kita coba lagi, X sama dengan 3, jelas tidak ada. Bisa kalian cek sendiri. Selanjutnya yang ini, yang ketiga. 9 pangkat 3 sama dengan ini. Berarti 3X ditambah Y dikurangi 1 ini nanti sama dengan 9. Berarti di sini 9. Kemudian pangkatnya ini, Y ditambah Y ini sama dengan pangkat ini, yaitu 3. Sekarang kita cari untuk X sama dengan 1 dulu, karena yang diminta bilangan bulat positif dimulai dari 1. Kita masukkan ke sini, nanti akan diperoleh 9. Berapa Y-nya? 3 kali 1, 3. 3 dikurangi 1 ketemu 2. 2 ditambah berapa? Diperoleh 9, jelas ditambah 7. Sekarang Y-nya 7. Ini Y-nya 7. 7 ditambah berapa? Nanti diperoleh 3. Jelas 7 ditambah berapa diperoleh 3? Tidak ada. Karena yang diminta bilangan bulat positif. Kemudian kita coba lagi. Kita naikkan. Yang ini tetap 9. Ini tetap 3. Kita coba dengan 2 misalnya. Kita coba dengan 2. Kita masukkan ke sini. Nanti akan diperoleh 9. 3 kali 2, 6. 6 dikurangi 1, 5. 5 ditambah berapa? Agar diperoleh 9. Jelas ditambah 4. Nah, berarti Y-nya 4. Kita masukkan ke sini. Nanti harus ketemu 3. 4 ditambah berapa diperoleh 3? Jelas tidak ada. Selanjutnya kita coba lagi, barangkali masih ada. Selanjutnya kita coba lagi untuk X sama dengan 3. Jadi tadi X-nya 1 tidak ada, X-nya 2 tidak ada, tapi sudah mendekati ada. Sekarang kita coba X sama dengan 3. Nanti ini hasilnya harus 9 tetap, ini tetap 3. Jadi kita masih menggunakan yang ini. Nah,
Sekarang X sama dengan 3 kita masukkan ke sini. 3 kali 3, 9. 9 dikurangi 1 diperoleh 8. 8 ditambah berapa diperoleh 9? Maka 8 ditambah 1. Sekarang Y-nya adalah 1. Ini. Jika Y-nya 1, Y-nya berapa? Agar diperoleh nilai 3. Berarti 1 ditambah 2. Sehingga Y-nya di sini 2, memenuhi syarat. Kemudian kita coba lagi untuk X sama dengan naik 1, 2, 3, 4. 4 kita masukkan, 3 kali 4 12. 12 dikurangi 1 diperoleh 11. 11 ditambah berapa? Ketemu 9. Jelas bilangan negatif, tidak memenuhi. Sehingga untuk yang ketiga ini yang memenuhi hanya 1 ini. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini 27 pangkat 2. Berarti yang bawah ini bilangan pokoknya adalah 27. Kemudian pangkatnya ini adalah 2. Maka di sini bilangan pokoknya 27. Kemudian pangkatnya adalah 2. Selanjutnya silakan dicek untuk X sama dengan 1. Kemudian X sama dengan 2 dan seterusnya. Kalau kita amati, ini nilainya agak lebih besar, 27. Sementara Y ditambah Y sama dengan 2. Setelah kalian coba nanti, kalian akan mendapatkan bahwa X yang memenuhi adalah 9. Kita masukkan 3 kali 9, 27. 27 dikurangi 1 diperoleh 26. 26 ditambah berapa? Diperoleh 27. Jelas ditambah 1. Selanjutnya Y ditambah Y harus ketemu 2. Y-nya 1 ini tinggal cari Y-nya. 1 ditambah berapa agar ketemu 2? Jelas Y-nya adalah 1. Dan seterusnya yang memenuhi hanya ini. Selanjutnya X1, X2 dan seterusnya yang mana? Nah, ini adalah nilai X. Ada 3, yaitu 1, kemudian 3 dan 9. Ini adalah ketiganya yang memenuhi tadi 1, 2, 3. Yang ini tadi tidak memenuhi, ini juga tidak memenuhi, ini juga tidak memenuhi. Kemudian Y-nya juga begitu. Ini nanti Y1, yang ini Y2 dan ini Y3. Yang ini Y berarti Y1, Y2, Y3. Nah, ini yang diminta, seluruhnya disuruh menjumlah. Berarti nanti akan diperoleh ini 1 tambah 3 tambah 9, 1 ditambah 3 ditambah 9, ini X1, X2, X3 ditambah Y1, 1, Y2 nya 1, Y3 nya 1. Berarti seperti ini. Kemudian Y1 nya 5, Y2 nya 2 dan Y3 nya 1. Ini kita jumlah semuanya 1 tambah 9 tambah 3 tambah 1 dan seterusnya, maka akan diperoleh 24. Selanjutnya soal yang nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Diketahui titik D titik tengah sisi AC. D ini titik tengah AC, berarti panjangnya AD ini sama dengan panjangnya DC. Artinya BD yang ini, BD, saya tulis BD itu merupakan garis berat. Garis berat segitiga ABC. Yang kedua, F titik tengah sisi BD. F ini titik tengah sisi BD ini. Berarti panjangnya BF ini sama dengan FD. Artinya AF itu garis berat segitiga ini, segitiga A B D. Nah, berarti ini segitiga A B D. Selanjutnya DE sejajar BC. Saya tulis di sini
DE sejajar BC. Kemudian selanjutnya, dari informasi bahwa DE sejajar dengan BC, kemudian AD panjangnya sama dengan DC, jadi dari DE sejajar BC dan AD sama dengan DC, maka bisa disimpulkan bahwa panjangnya AE itu sama dengan EB. Jadi panjangnya AE sama dengan EB. Selanjutnya, dari situ kita sudah bisa menyimpulkan bahwa DE yang ini karena membagi sisi AB menjadi dua bagian, yaitu AE dan EB, maka DE itu merupakan garis berat. Jadi garis berat pada segitiga ini, segitiga A B D. Nah, selanjutnya, karena DE garis berat, kemudian AF ini tadi juga garis berat pada segitiga A B D. Jadi AF ini garis berat, kemudian DE juga garis berat pada segitiga A B D, maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa panjangnya DG, ini teori garis berat, ini adalah perpotongan dari tiga garis berat, yaitu ED, AF, dan nanti ada lagi B di sini. Lah, perpotongannya ini panjangnya GD itu berdasarkan teori adalah 2/3 dari panjangnya ED. Jadi di sini bisa kita tulis 2/3 dari panjangnya ED. Selanjutnya, tadi kita dapatkan bahwa AE sama dengan EB. Berarti AE dibanding AB. Jadi saya tulis di sini AE dibanding AB berarti 1 dibanding 2. Jadi AE ini dibanding AB adalah 1 dibanding 2. ED yang ini dibanding BC, ED dibanding BC berarti juga sama dengan 1 dibanding 2. Karena berdasarkan teori kesebangunan, AE dibanding AB itu sama dengan ED dibanding BC, sehingga nilainya sama-sama setengah. Dari sini maka BC dari sini sama dengan 2 kali ED. Selanjutnya pertanyaannya ini, yaitu BC dibanding DG sama dengan BC nya sudah ada 2 kali ED yang ini, kemudian DG juga sudah ada ini, berarti dibagi atau dibanding 2/3 ED. Ini bisa kita sederhanakan sama dengan 2 kali, tetap yang ini dibalik menjadi 3/2. Ini habis, sehingga tinggal 3 dibanding 1. Berarti jawabannya yang nomor D. Selanjutnya nomor 17. Diketahui suatu bilangan terdiri dari 6 digit. Jika digit terakhirnya sama dengan digit pertama, maka banyaknya kemungkinan bilangan tersebut adalah 6 digit. Ini bisa kita gambarkan, ini digit pertama, kedua, ketiga, digit keempat, digit kelima, dan digit yang ke-6.
Ingat, digit pertama ini tidak boleh sama dengan 0, tidak boleh 0. Berarti yang bisa dipasang pada digit yang pertama ini adalah angka-angka mulai dari 1 sampai 9. Berarti ada 9 kemungkinan. Kemudian digit yang terakhir, ingat, di sini digit terakhir sama dengan digit pertama. Maka digit terakhir ini mengikuti digit pertama, sehingga digit yang terakhir ini tidak berpengaruh. Jadi ini tidak berpengaruh karena sudah mengikuti digit yang pertama. Jadi ini tidak usah kita perhitungkan. Digit yang kedua ini bilangan mulai dari 0 sampai 9. Berarti ada 10 kemungkinan. Ini juga begitu. Yang C ini 0 sampai 9, berarti ada 10 kemungkinan. Yang D juga begitu, bisa kita isi angka mulai 0 sampai 9, berarti ada 10 kemungkinan. Yang E juga begitu, bisa kita isi mulai dari angka 0 sampai 9, ada 10 kemungkinan. Ini tinggal kita kalikan biasa, sehingga diperoleh 9 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 diperoleh 90.000. Berarti jawabannya adalah yang A.